Jemaat Rawamangun yang dikasihi Tuhan, selamat malam, jua-jua manbanta krina, salam sehat. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadah perenungan dan pengharapan yang pertama, yang merupakan rangkaian daripada Natal kita yang diselenggarakan oleh Runggun. Ibadah ini akan dilakukan sebanyak 2 kali, minggu ini dan minggu depan, untuk mengisi minggu Advent kita. Kita tahu bahwa minggu Advent bagi kita adalah satu minggu yang sangat penting di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui minggu Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harapkan melalui ibadah kita pada malam hari ini, kita dapat lebih memaknai arti daripada minggu Advent tersebut, sehingga pada saatnya nanti pada waktu Natal, kita benar-benar dapat bersuka cita di dalam merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa keadaan kita pada saat ini sangat sulit. Kita ada di tengah-tengah situasi pandemi yang sangat mengancam bagi kehidupan kita karena adanya virus yang begitu mematikan. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kita yakin dan percaya kita akan terus dapat melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, panitia, anak-anak kita Permata khususnya yang tergabung di dalam kepanitiaan ini berupaya semaksimal mungkin membuat rangkaian Natal kita pada tahun ini dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan-kegiatan virtual sebagaimana juga yang kita lakukan pada malam hari ini. Untuk itu kami berharap, kami mengajak kepada kita semua untuk terus mendukung dan mendoakan panitia agar dapat melakukan tugasnya di dalam melakukan rangkaian Natal ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah apa yang dilakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah sambutan dari kami mewakili Majelis Runggun. Selamat mengikuti ibadah perenungan dan pengharapan yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Peristiwa kelahiran merupakan suatu hal yang begitu istimewa dalam kehidupan manusia. Kelahiran menandakan suatu kehidupan baru, sekaligus juga sebagai suatu pengharapan baru. Akan tetapi, sebelum menyaksikan peristiwa kelahiran itu, pasti pertama-tama akan didahului dengan masa penantian. Dalam masa penantian tersebut, banyak hal yang diharapkan, terutama tertuju pada sosok bayi yang akan dilahirkan itu. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia sekarang ini, di mana semua kebiasaan kita harus berubah. Kita tidak lagi bisa dengan bebas datang beribadah ke gereja. Tidak lagi bisa berkumpul melakukan PJJ bersama, atau hanya sekedar untuk makan bersama juga penuh dengan keterbatasan. Natal kali ini memang berbeda. Kali ini kita diajak berlari menantikan kelahiran Yesus Kristus di tengah masa yang sulit. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi keadaan ini?
apakah kita marah-marah, tidak puas dengan keadaan, atau justru malah mengambil waktu untuk merenung, berani untuk bangkit dan mengangkat muka kepada Allah, menjadi gambaran kesediaan kita pada masa Advent ini untuk mengarahkan kembali hidup kita pada Yesus. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian,
musuhku kejam, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka dan menghibur yang sedih, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kekelani Tuhan sehmasana kita ndekahkan kata di bata, mari si pindo gegah man Tuhan arah pertotonta pertoto kita. Reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ibas kelang atendu, si mereken kesempatan man kami lako jumpa raskam, jumpa karas teman-teman kami arah media online enda, zanah ibas wari enda Tuhan, ibahan kami kebaktin, persiapan kami ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan gelah etah kami, uga belina kelang atenduman kami, janah gelah etah kami ka uga ngergakan kelang atendu man kegeluhan kami, sebab kelang atendu ema haras kepentaran sirah nabas kam narima gegeh kami berkat dalani kegeluhan ibas doni sidem alu perbeben enda ngerana dage kaman kami ya Tuhan, ibaba kami pusuh kami ku adap-adap bandu si badia ibas gelar Yesus Kristus surah kami ertoto minuman bandu. Amin. Kekalani Tuhan perpulungan GBK Perawa Mangun, menjah-juah manbanta kerina, selamat menyambut Natal. Ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas wari enda, si jadi renungan manbanta, isikapkan panitia ibas kitab Yesaya bindu 40, ayat 30 sada. Iyogekan kami, manbanta kerina bagenda kata Tuhan. Tapi kalak sirnalem kempak di bata, tetap iplim barui na gegahna. Desken raja wali kabang, lalap iarah ganjangna, kiam ia, tapi la ia ngelabuh, ardalan ia, tapi la akap nalati. Iogekan kami bebas bahasa Indonesia. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema siisikapkan panitia manbanta, tema pengharapan dan penantian dalam ketidakpastian. Kekelani Tuhan, luar biasa Tuhan taruh kena kita sekubas penghujung tahun enda amin gia, sekal buena perbeben si mentas arah lebe-lebeta. Perbeben-perbebene melala fungsinya bas kegeluhan ta. Tergantung bagaimana kita melihat perbeben. Sebab kegeluhan telah mungkin lepas salah perbeben. Nain hari lah pernah memang ijanjikan Tuhan bahwa kegeluhan lah masalah, lah pergumulan, lah tantangan. Bahkan ayam-ayam kegeluhan tak itu selalu terkoneksi dengan tantangan kehidupan. Jadi si perlu si gumuli adalah bagaimana kita dalam pergumulan ini menjadi pribadi yang menang, menjadi pribadi yang tidak kalah dalam pergumulan kehidupan. Tuhan tak sendiri, Yesus Kristus adalah Allah yang ketika dia hidup bersama dengan kita di dunia ini, mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan kehidupan. Maka arah teks senda luar biasa kita pegegehi. Mari si perdetekan bagaimana
orang-orang percaya akan kuat dan tidak kalah dalam tantangan hidup. Lihat piga-piga kata kunci si jadi renungan taibas teksena. Si pertama ada kata orang-orang yang menantikan Tuhan. Kata menantikan agenda menarik sekali diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai kata compassion. Jadi menantikan Tuhan itu seperti seorang yang sangat rindu. Compassionnya baca ikatakan dialami oleh seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi compassion enda semacam gerakan dari dalam diri yang sangat menginginkan sesuatu. Manbandukam nande kami si pernah mahuli kula masa mengandung atau masa ngidam, ada sesuatu yang sangat kita rindukan. Menyatu sekali dengan diri kita, kalaupun itu datangnya dari janin atau bayi yang sedang berada di dalam rahim. Dan kerinduan itu jika tidak terkabul, baci jadi masalah. Kata itulah yang dipakai dalam Yesaya 40 ayat 31. Menantikan Tuhan itu seperti orang yang rindu, ngidam, menginginkan sesuatu. Itulah ditulis dengan kata compassion. Jadi orang yang rindu menanti-nantikan Tuhan, ngidam akan Tuhan, itu akan berdampak pada caranya mendapatkan atau meraih apa yang dia rindukan. Maka dikatakan agenda orang-orang yang menantikan Tuhan itu bukan seperti orang yang menunggu di tepi jalan, kira-kira siapa yang mau datang ya, iseng sekali lewat, bukan. Tapi orang-orang yang betul mencari sesuatu yang dia rindukan, permintaan daging, permintaan tendina, permintaan rohnya, kira-kira begitu ya. Dan menarik, orang yang ada dalam posisi ngidam ini, orang yang rindu berat ini akan dikendalikan oleh kerinduannya untuk mendapatkan kerinduan itu sendiri. Maka teks enda mengatakan orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena orang-orang yang rindu pada sesuatu, atau umpamanya kita rindu pada seseorang, kerinduan itu mempengaruhi gerak-gerik kita. Energi dan hobi orang yang kita cintai, yang kita rindu itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Mempengaruhi pikiran ta, mempengaruhi perilaku ta, dan segalanya. Pemanya, kalau kita cinta pada seseorang dan kita rindu, adisita pemana ia menyukai kegiatan tertentu, kegiatan itu akan menjadi kesukaan juga bagi kita. Jika dia suka nyanyian tertentu, nyanyian itu pun bisa berpengaruh, membuat kita juga menyukai lagu itu. Adi lead hobina bersih-bersih atau sport, kita juga akan dipengaruhi untuk masuk kepada kerinduan itu. Singkatnya, dengan pemahaman ini, orang yang merindukan Tuhan itu akan memiliki energi Tuhan, kekuatan Tuhan, hati Tuhan, dan karakter Tuhan juga akan mempengaruhi orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi teks enda menjadi menarik karena orang-orang yang merindukan Tuhan itu akan menyatu dalam kekuatan Tuhan, dalam pikiran Tuhan, dalam gerak-gerik Tuhan, dalam karakter Tuhan. Maka wajarnya ibas teks enda dikatakan mereka akan berlari tapi tidak lesu, berjalan tapi tidak lelah. Kenapa? Karena memang Tuhan memiliki energi yang tidak pernah lelah dalam menjalani kehidupan, di dalam memberi kebaikan, di dalam membagikan dirinya demi kebaikan orang lain. Idah kami dalam kehidupan ini banyak sekali memang orang menjadi letih lesu. Itu karena banyak sekali orang berjuang dalam kehidupan kepada arah yang tak jelas, masih meraba-raba, atau ngeluh terombang-ambing karena simpang siurnya tawaran-tawaran kehidupan yang dikemas dalam bingkai ego yang menggoda keinginan kita. Manusia ini kan bukan Tuhan ya, kita ini kan bukan Tuhan yang menciptakan sistem kehidupan, yang bisa memprediksi kehidupan ini dengan sembrono.
otak kita kan terbatas, pengetahuan dan pengalaman kita terbatas, sebab laki tampuna donienda. Maka kita perlu sangat santun di hadapan Allah yang Maha Pencipta. Maka pas kesempatan enda, buat kami sada refleksi bagi kita untuk Natal ini. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Perkasa, dan mampu mengatasi semua persoalan kehidupan. Dan karakter-karakter itulah yang akan mempengaruhi karakter kita juga ketika kita hidup di dalam Tuhan. Memang kata yang dipakai adalah rindu kepada Tuhan, ertedah ateman Tuhan. Tadi sudah kita ucapkan di depan bahwa orang yang rindu pada Tuhan akan dipengaruhi oleh karakter Tuhan itu sendiri. Jana kalau si tedaman Tuhan yang diungkapkan dalam teks kita seperti Raja Wali. Oh, ternyata orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan potensi-potensi unik, potensi-potensi luar biasa. Di sini nenda Raja Wali, bahkan dalam angin kencang, justru itu menjadi peluang bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi tanpa harus mengepakkan sayap. Di situ tangkap pesannya bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan, yang memiliki karakter Tuhan, itu bisa memanfaatkan atau mengubah tantangan menjadi peluang, menjadi sumber-sumber energi. Jadi bas Kristus enda, kalau Kristen orang percaya, kalaupun memiliki persoalan itu akan dikonversi menjadi sumber kekuatan, sumber energi. Badai menjadi media untuk mengangkat Raja Wali. Makanya Raja Wali itu menjadi terbang semakin tinggi di tengah badai dan tanpa harus mengepakkan sayap. Contoh-contoh si debana peselancar akan memanfaatkan ombak untuk berselancar di atas gemuruhnya ombak. Kalau dalam kehidupan, mental-mental peselancar itu akan memanfaatkan gelombang kehidupan untuk berselancar di atas segala kemungkinan. Angin kencang menjadi sumber energi listrik itu di negara-negara Eropa, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Gunung dan lembah menjadi sumber energi atau sumber tekanan air dalam membangkitkan tenaga listrik. Oh, dalam masa COVID enda, jangan-jangan orang yang menyatu dalam Kristus, COVID ini akan mengaktifkan otak yang beku menjadi nalar dan kreatif. COVID mengaktifkan kreativitas beribadah kita, mengaktifkan sistem komunikasi antara sesama dan keluarga. Jadi adikku perhatikan, di bulan Natal ini kita akan merayakan Yesus yang datang ke dunia. Jadi kedatangan Yesus ini pun bisa ditanggapi dengan berbagai cara. Bagi Herodes, Yesus yang lahir ke dunia ini bisa menjadi COVID, menjadi rasa khawatir dan malapetaka bagi Herodes, tapi menjadi kekuatan spiritual bagi orang percaya. Khotbah Yesus di bukit yang begitu spektakuler, itu pun menjadi COVID itu bagi orang Farisi dan Saduki, karena itu menjungkir balikkan kebiasaan lama orang Farisi dan Saduki, tapi menjadi angin segar bagi orang-orang yang percaya. Paulus yang dipenjara, wah ini juga bisa menjadi COVID bagi mental orang-orang yang tidak percaya, tapi menjadi kesaksian yang sangat efektif bagi Paulus, karena dia tidak hanya berbicara tentang pengorbanan dan cinta kasih, tapi memperagakannya. Padahal penjara tetap tidak enak itu di kepala siapapun, bagi pikiran siapapun. Tapi justru bagi Paulus itu menjadi sebuah keuntungan, menjadi media kesaksian yang luar biasa. Penurunan ekonomi bisa menjadi COVID bagi banyak orang, tapi bisa menjadi latihan otot-otot spiritual bagi orang-orang yang berhikmat. Kematian adalah malapetaka bagi orang-orang yang tidak hidup dalam Kristus, tapi bisa menjadi jalan menuju kehidupan baru bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus, menuju kehidupan kekal. Banting tulang cari nafkah menjadi penurunan martabat bagi seseorang, bagi orang-orang tertentu, tapi bisa juga banting tulang kita itu menjadi sumber-sumber kekaguman dan keteladanan kepada anak kita. Dia melihat kita sebagai orang tua yang betul-betul berjuang mencintai mereka dalam pekerjaan kita. Yesus turun dari surga ke dunia ini menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba.
bagi orang-orang Farisi dan orang Saduki. Ini ancaman besar karena ditanggapi sebagai proses penurunan martabat, tapi menjadi jalan untuk memartabatkan sesama manusia bagi orang-orang yang hidup dalam karakter Kristus. Masih banyak lagi yang bisa kita rumuskan dalam tantangan hidup ini demi pertumbuhan spiritual kita. Jadi kita ini adalah Raja Wali di tengah badai bersama Kristus. Singkatnya, hidup dalam Kristus adalah kekuatan yang mengubah makna tantangan kehidupan menjadi sumber-sumber kekuatan. Adi perdiatakan kami, hidup dalam Kristus ini bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, bukan sekedar berpengetahuan tentang Alkitab atau teologi. Raja Herodes dan para ahli-ahli spiritualnya ketika guru timur datang, kalau anda petak sanga bahwa akan lahir Raja Yahudi. Itu dia ketahui juga dari buku-buku, dari nubuat nabi-nabi. Tapi persoalannya mereka tidak percaya, tidak hidup dalam Kristus. Orang Israel juga tahu kok tentang Tuhan. Tapi mereka tidak menyatu di dalam Kristus. Meragukan Tuhan sebenarnya sama dengan mengangkat diri kita sendiri menjadi Tuhan. Dan itulah persoalan utama. Kita ini bukan pencipta. Kita tidak memahami segalanya. Kita tidak bisa mengendalikan hukum-hukum alam. Kita tidak bisa merubah hukum-hukum alam. Tapi orang yang hidup dalam Kristus, Tuhan akan membuat kita seperti Raja Wali. Bahwa semua tantangan tidak akan menaklukkan kita, tapi justru menjadi energi-energi baru, peluang-peluang baru untuk hidup lebih baik di hari ke depan. Ibas persiapan Natalenda, iajak kami kita kerina untuk mengoreksi diri. Benarkah kita rindu pada Tuhan? Benarkah kita menanti Tuhan? Atau kita akan sekedar mengulang rutinitas, ritual-ritual gereja yang tahu jadwal-jadwal perayaan gereja, tapi sebenarnya benarkah kita rindu pada Kristus yang adalah penguasa atas kehidupan, yang akan melengkapi kita dengan cara berpikir baru, dengan hati yang baru, yang mampu menanggapi semua tantangan kehidupan sebagai sumber-sumber hikmat dan sumber kekuatan baru. Selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus, selamat merindukan Tuhan. Itulah kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Mari ras kita toto. Ikatan kami bujur membantu Tuhan, meriah ukur kami. Kata handung kebegikan kami baswariana. Luar biasa Tuhan, bahwa orang-orang yang hidup dalam Kristus ternyata adalah orang-orang yang hidup dalam kekuatan Kristus. Sampati kami Tuhan gelah kerina tantangan enda akan memiliki makna yang positif bagi kami. Bukan menjadi ketakutan lagi, tapi menjadi sumber-sumber hikmat baru. Sebab Tuhan si isembah kami adalah Allah yang mampu mengatasi segalanya, yang mampu mengubah makna atas segala sesuatu, yang mampu membuat kami kuat di tengah tantangan, di tengah badai. Bujur Tuhan, timai kami kerehendu, alu ketedahan si luar biasa, sebab lalit dibatasi deban iwas donienda, selain kam yang mampu menguatkan kehidupan kami dan memberi kami pengertian baru yang membangun makna kehidupan. Ibas doni sidem alu tantangan. Ibas gelar Yesus serah kamer totoman bandu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami menanti-nantikan Engkau untuk mendapatkan kekuatan baru, agar kami dapat terbang bersamamu bagai Raja Wali yang tidak lesu ataupun lelah. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami yang mampu melepaskan kami dari rasa gelisah dan rasa ketakutan. Engkaulah harapan kami yang memberikan pencerahan akan hal-hal yang tidak kami pahami. Dan Engkau juga memberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang menerpa kami.
Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, namun kami taruhkan harapan kami kepadamu untuk menuntun dan membimbing kami agar kami tidak jatuh dan tergeletak. Ya Tuhan, kami naikkan hormat setinggi-tingginya bagimu, karena ibadah ini sudah Engkau perkenankan berlangsung melalui kerja keras dan hikmat yang Engkau berikan kepada seluruh panitia. Dimuliakanlah Engkau dan diberkatilah seluruh panitia, diberkati juga seluruh umat Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami dalam menantikan kehadiran Baik Kudus, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur karena Engkau memenuhi kami dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku